Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah 11 Surabaya dan ayah bunda wali murid SD Muhammadiyah 11 Surabaya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian hingga pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan risalah tentang puasa di bulan Ramadan. Anak-anakku, ayah dan bunda SD Muklas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang ketujuh di bulan puasa di bulan Ramadan ini, dan sebentar lagi kita akan memasuki atau akan segera menikmati indahnya berbuka puasa. Nah, mungkin sebelumnya ada di antara kita yang lupa bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus tahu bagaimana Nabi Muhammad itu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan seperti umat-umat yang terdahulu, sehingga kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Telah ada dalam diri Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik, contoh yang terbaik bagi umat manusia. Para pemirsa, anak-anakku dan ayah bunda wali murid SD Muhammadiyah 11 Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan kemudian juga diperintahkan untuk mencontohi Rasulullah, maka ada beberapa cara Nabi Muhammad melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, harus diawali dengan niat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi waktu kita bangun malam, ya mungkin jam 2:30 atau jam 3, nah kita niat untuk berpuasa di bulan Ramadan untuk esok harinya. Karena sesuatu amal perbuatan kita akan dihitung berdasarkan niatnya. Innamal a'malum binniyat. Sesungguhnya amal itu, kebaikan itu, atau amal ibadah itu akan dihitung sesuai dengan niat kita. Itu yang pertama. Jadi kita puasa harus niat dulu. Niat cukup di dalam hati saja. Yang kedua, yaitu kita harus makan sahur dulu. Nah, cara makan sahurnya
harus ambil waktu-waktu terakhir menjelang waktu subuh. Ya, bahkan ada sebuah riwayat mengatakan, nah, jarak antara kita makan sahur dengan sholat subuh itu kira-kira kita membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, kalau kita baca ayat Al-Quran 1 menit 1 ayat, maka kemudian 50 Al-Quran cukup mungkin bisa 5 menit. 1 ayat itu 1 menit 10 ayat, maka kemudian 50 ayat cukup dengan 5 menit. Nah, jadi kita makan sahur itu harus ngambil waktu-waktu terakhir menjelang datangnya waktu subuh. Yang ketiga, anak-anakku, ayah dan bunda, wali murid STM Mukhlas, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Rasulullah berpuasa di bulan Ramadan, yaitu yang ketiga, melaksanakan berbuka puasa dengan menyegerakan waktunya. Ketika adzan maghrib dikumandangkan, maka kita langsung segera untuk berbuka. Nah, terus bagaimana caranya teknis kita berbuka puasa? Nah, Rasulullah mensunnahkan cukup dengan 1 biji kurma, atau kalau tidak ada kurma di rumah kita cukup minum 1 gelas air putih. Itulah hidangan berbuka yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, setelah kita berbuka puasa, kita langsung menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah di masjid. Nah, itu cara Rasulullah berpuasa di bulan Ramadan yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagaimana Rasulullah berpuasa? Selama di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW selalu mengisi waktu bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad itu pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh barokah, bulan yang mulia, dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ayah dan bunda, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita isi bulan Ramadan ini untuk gemar atau selalu membaca Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan sebagai pembeda bagi manusia mana yang hak dan mana yang batil. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, bagaimana Rasulullah mengisi bulan Ramadan itu, yaitu banyak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Membagi takjil, memberikan sedekah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang terakhir, perbanyak istighfar di waktu-waktu yang penting atau waktu-waktu yang mustajabah. Maka kemudian kalau kita lakukan semua itu seperti apa dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita insya Allah keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi hamba Allah yang la'allakum muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hikmah ini bisa menjadikan kita menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, dan menambah amal ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kalaupun ada kurangnya, semata-mata datangnya dari saya pribadi. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.